Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Badun, penyaji, fasilitator, rekan berdiskusi dalam perkuliahan teknologi administrasi negara. Pada kesempatan kali ini, pada sesi kali ini kita masih melanjutkan pembahasan revolusi industri dan administrasi publik. Jadi ini revolusi industri dan administrasi publik bagian kedua. Kalau pada bagian ke-1 kita telah membahas bagaimana dampak revolusi industri pada kehidupan manusia, kehidupan baik di bidang bisnis, ya, bidang sosial budaya, bidang militer, terutama bidang transportasi dan industri pengolahan. Maka pada kesempatan ini kita akan bagaimana peran dan pengaruhnya terhadap administrasi publik atau di sektor pemerintahan. Tunjilman pada tahun 2003 telah mencatat bukti-bukti sejarah perubahan utama yang terjadi pada tata kelola pemerintahan. Kaitannya dalam perubahan teknologi pada 3 masa revolusi industri sebelumnya. Intinya, inovasi teknologi telah memaksa pemerintah untuk mau bertransformasi. Pada dasarnya, setiap inovasi teknologi itu akan memaksa inovasi perilaku manusia. Oleh karena itu ada perubahan mendasar. Kalau mau melakukan perubahan mendasar, jadi harus dipaksa dengan inovasi teknologi. Termasuk di dalamnya memaksa para aparatur sipil negara untuk berubah, yaitu dengan inovasi teknologi. Tata kelola pemerintahan pada masa revolusi industri 1.0 menekan pada market governance. Ya, sekali lagi tekanannya pada market governance. Sebab sumber daya kunci adalah tenaga kerja. Seperti kita ketahui kan, itu dari tenaga kerja manusia dan hewan itu ke mesin, program mesin buat. Pada revolusi industri 2.0, ketika mesin mulai membantu manusia, maka tekanannya pada proses manajerial di kedepan, sehingga yang muncul adalah tata kelola yang hierarkis. Tidak heran perkembangan administrasi publik yang menjadi objek kajian administrasi publik atau administrasi negara adalah berkaitan dengan manajemen, seperti prinsip-prinsip manajemen, fungsi-fungsi manajemen, dan alat-alat manajemen maupun organisasi. Jadi yang berkembang pada waktu OM, ya, organisasi dan manajemen, terutama manajemennya ya, seperti Taylor, Fayol, ya. Terus di bidang birokrasi ada Max Weber, gitu ya. Lalu revolusi industri 3.0 di era informasi yang berlimpah menghasilkan tata kelola kolaborasi dan jaringan. Nah, kini bagaimana dengan tata kelola di era revolusi industri 4.0? Teknologi menghasilkan inovasi destruktif yang mengganggu kemapanan. Jadi teknologi itu inovasi banyak, mungkin cepat berubahnya. Destruksi yang disebut Rental Sali bukan sekedar fenomena hari ini, melainkan fenomena hari esok yang dibawa oleh para pembaharu ke saat ini. Hari ini tidak memberi helaan nafas yang panjang bagi suatu pemerintahan untuk punya cukup waktu memikirkan kebijakan yang antisipatif. Perubahannya begitu cepat. Inovasi teknologi memungkinkan terjadinya redistribusi dan desentralisasi kekuasaan, sehingga pemerintah akan semakin menghadapi tekanan agar mengubah pendekatan yang digunakan untuk melibatkan publik dalam pembuatan kebijakan. Peran utama pemerintah akan berkurang. Penyediaan transportasi publik yang sebelumnya adalah tugas negara, saat ini bisa diambil alih oleh siapapun
yang bisa memanfaatkan inovasi teknologi. Polemik transportasi daring adalah bukti. Ke depan, di bidang lainnya, bukan tidak mungkin akan terjadi hal yang sama. Terutama di bidang e-commerce perdagangan sekarang ini sudah begitu berubah dengan drastis. Pada saat bersamaan, negara-negara maju yang selama ini menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menghadapi perubahan yang melaju deras tak tertahankan dan tidak gampang diatasi dengan instrumen yang ada pada saat ini. Rangkaian perubahan teknologi dan dampaknya bagi pemerintahan merubah pola hubungan pemerintah dan warga negara. Perspektif baru negara dalam memandang warga negara dan sebaliknya akan dibutuhkan. Lebih jauh ini akan berimplikasi pada kebutuhan akan tata kelola, proses kebijakan, dan transformasi internal pemerintah yang depan. Sebenarnya diawali dengan New Public Management, ya ini telah merubah segalanya dengan pandangan yang good governance, public governance gitu ya, gitu. Apalagi sekarang pemerintah yang collaborative government, lalu ada bermacam-macam lagi yang berkembang gitu ya, sehingga sebenarnya harus merubah mindset daripada orang-orang di administrasi publik. Munculnya inisiatif keterbukaan pemerintah, open government, yang awalnya lahir dari dukungan industri TIK, teknologi informasi dan komunikasi di Silicon Valley, dalam upaya pemenangan Presiden Obama di AS pada pemilu 2009. Diproyeksikan untuk memanfaatkan inovasi teknologi dalam tata kelola pemerintah. TIK telah dipilih sebagai media utama dalam membangun transparansi dan membuka ruang partisipasi. Lebih transparan, lebih partisipatif, lebih akuntabel, sehingga pemakaian internet atau TIK di dalam pemerintahan membuka tata peluang yang namanya good governance. Gelombang open government kemudian melanda global, termasuk Indonesia yang mulai mengadopsi tahun 2011 dan disebut sebagai masa depan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Sebelumnya, pentingnya tata kelola digital dalam pemerintahan diungkapkan oleh Dan Levy pada tahun 2005 saat memperkenalkan konsep digital governance sebagai pengganti konsep New Public Management yang banyak diadopsi di pemerintahan. Tesisnya sederhana, berbagai perubahan terkait teknologi akan sangat penting untuk gelombang perubahan saat ini dan berikutnya. Profesor di bidang ilmu politik dan kebijakan politik pada London School of Economic and Political Science tersebut secara provokatif menyebut New Public Management is dead, long life digital era government. Jadi pada dasarnya New Public Management yang intinya juga adalah good governance sekarang dimasuki oleh internet TIK sehingga menjadi namanya digital government. Tapi pada intinya sama sebenarnya, bahwa negara pemerintah itu bukan satu-satunya pengelola negara, bukan satu-satunya penyedia barang-barang publik, tapi bisa dari pihak swasta, pihak dari komunitas, pihak dari individu gitu ya. Itu yang sangat penting sebenarnya intinya. Salah satu karakteristik kunci dari revolusi 4.0 adalah kecepatan perubahan yang dialami oleh organisasi dan individu. Karena inovasi teknologi yang muncul menciptakan cara untuk mengembangkan, bertukar, dan mendistribusikan nilai di seluruh masyarakat. Kecuali teknologi berkembang dalam sistem pemerintahan yang terbuka dan berkelanjutan. Jadi kalau administrasi publik pemerintahan, tata kelola pemerintahan tidak mengikuti perkembangan teknologi, maka pemerintahan itu akan tercegah. Tapi kalau mengikuti dengan sistem yang terbuka dan berkelanjutan, maka akan adaptif pemerintahan itu. Revolusi dapat memperparah ketimpangan pendapatan
meninggalkan miliaran orang dalam ketertinggalan dan membuang peluang inovasi teknologi untuk membantu mengatasi tantangan lokal, regional, dan global. Jadi pada dasarnya teknologi juga bermata dua, ya, ada sisi mata uang itu dua, gitu ya. Ada bisa dampak positif juga bisa dampak negatif. Nah, kalau tidak bisa diantisipasi maka menyebabkan ketertinggalan. Ya, bisa menyebabkan ketimpangan pendapatan. Sekarang aja mungkin yang menjadi triliuner semakin banyak, tapi yang miskin juga semakin banyak. Inti Open Government adalah gagasan tentang transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Di akhir tahun 2008, kemunculan blockchain, inovasi teknologi yang memungkinkan transparansi dalam akuntansi pada setiap transaksi ditangkap secara real time, mungkin sama sekali tidak dihiraukan. Namun muncul mata uang virtual dengan bitcoinnya yang kontroversial sekarang tampaknya telah membuat semua sektor termasuk pemerintahan harus melakukan peninjauan di masa depan untuk memanfaatkan inovasi blockchain ini khususnya dalam sektor publik. Dalam pertemuan World Economic Forum on Amerika Latin tahun 2018, negara-negara Amerika Latin telah mulai menginisiasi penggunaan blockchain agar lebih banyak kepercayaan dan transparansi dalam pemerintahan. Mengutip medium.com, di Honduras, blockchain mulai membantu masalah penipuan hak atas tanah yang menyebabkan terjadinya korupsi endemik di negara tersebut. Hadirnya blockchain ini seperti sebuah buku besar di mana semua transaksi bersifat transparan dan bisa dicek oleh semua orang sehingga kredibilitasnya bisa dipastikan. Semua data berupa pesan, uang, dan informasi penting dapat dipindahkan dari satu pengguna ke pengguna yang lain tanpa bantuan pihak ketiga untuk memprosesnya. Pada intinya, masalah yang dihadapi oleh teknologi blockchain ini adalah keamanan dan integritas data. Di dunia yang semakin mengkhawatirkan privasi data dan menurunnya kepercayaan pada pemerintah, saat ini negara-negara di dunia mulai memberikan perhatian pada blockchain di berbagai bidang sektor publik. Jika ada yang mungkin paling dikhawatirkan dari open government adalah melawan keterbukaan itu sendiri, bahwa seringkali ia tidak terbuka sepenuhnya. Menurut The Aspen Institute, semua pembicaraan tentang jangkauan akses teknologi dan inklusivitas, percakapan tentang pemerintahan terbuka, didominasi oleh mereka yang memiliki sarana untuk berpartisipasi. Lalu bagaimana dengan mereka yang marginal dari teknologi? Dan apakah yang mempunyai akses teknologi, mempunyai literasi digital yang memadai untuk dapat memanfaatkannya? Apalagi Indonesia yang masyarakatnya prismatik, di mana ada masyarakat yang gagap teknologi, ada yang literasi digitalnya cukup canggih, ada yang tengah-tengah, ada yang buta sama sekali dengan teknologi, gitu ya. Nah, inilah bagaimana kebijakan-kebijakan publik itu bisa dibuat, direkayasa demi bisa menutupi kebutuhan, keinginan semua masyarakat Indonesia. Di sisi lain, temuan Brookings Institute dalam The Impact of Open Government Assessing the Evidence tahun 2016 menekankan bahwa informasi yang dapat diakses penting dan dipublikasikan dengan baik tidak cukup untuk menciptakan perubahan jika orang warga negara tidak memiliki saluran pengaruh, kekuatan untuk bertindak secara individual atau dengan bantuan badan pemerintah atau melalui tindakan yang kolektif. Tapi bagaimanapun juga peran pemerintah masih ada di situ. Jadi, apa yang harus dilakukan ketika perubahan datang terlalu cepat? Dalam forum WIF di Davos Januari lalu yang dihadiri oleh pakar lintas bidang dari MIT, Europe Commission, Hitachi, WF, Human Rights Watch USA,
Setap cyberbank yang dimoderatori oleh Ngare Wood dengan Balmatic School of Government University of Oxford menyimpulkan perlunya agile government dalam revolusi industri 4.0. Jadi dengan open government, digital government, maka pemerintah itu harus cerdas. Agile government itu pemerintah yang cerdas. Tata kelola pemerintahan yang cerdas. Tata kelola pemerintahan yang tangkas. Tata kelola yang tangkas yang didapat melalui prasarana keterbukaan. Open government merupakan open data. Data akan sangat penting selamanya, sekarang dan di masa depan. Walaupun terkadang tidak disadari sepenuhnya, kini revolusi industri 4.0 dalam membuka batin kesadaran itu. Tidak hanya pemerintah yang menerima data terbuka, meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi publik, ia juga akan menuai manfaat sosial dan ekonomi dari membuka data yang bagi warga. Daripada mendekam dalam sistem komputer kementerian atau lembaga untuk dilihat oleh segelintir pejabat, dia dapat diakses dan digunakan oleh warga negara untuk mendorong kewirausahaan, inovasi, dan pemecahan masalah sosial, meningkatkan nilai ekonomi dan sosialnya secara eksponensial. Jadi ketika data yang dimiliki oleh beberapa kementerian dan badan, lembaga pemerintahan dibuka, itu akan bermanfaat banyak bagi dunia industri, pihak swasta maupun masyarakat. Inilah sebabnya mengapa open data menurut WWF itu akan menentukan negara mana yang berada di garis depan revolusi industri 4.0. Di Indonesia, open data telah mulai diterapkan di beberapa daerah seperti Banda Aceh, Bandung, Bojonegoro, Jakarta, dan Semarang. Berdasarkan temuan awal penulis yang meneliti inisiatif open data di Kota Bandung, kerangka kebijakan di tingkat daerah yang belum ada tampaknya menjadi salah satu faktor utama penghambat inisiatif itu. Dalam kasus Bandung, bersama dengan perguruan tinggi dan media untuk dapat memanfaatkan nilai yang dijanjikan oleh open data akan sangat penting sebagai penghubung pemerintah, komunitas, bisnis, dan masyarakat, dan juga dunia wartawan. Filosofi dari semua ini sederhana. Setiap individu, kelompok, masyarakat, negara, dan interaksi sosial dalam skala global pada setiap satuan waktu menghasilkan gerak dan aktivitas yang membentuk ekosistem kehidupan. Fakta-fakta kehidupan yang terserak disebut menjadi kesatuan pengetahuan berupa data dengan konteks masing-masing. Data mewakili secara deskriptif sebuah fakta. Jaring data yang kompleks adalah gambaran kehidupan. Membuka, memahami, memanfaatkan data yang dibantu oleh inovasi teknologi akan sangat membantu bagaimana mengelola kehidupan sosial itu sendiri. Pemerintah terbuka, tata kelola data, dan revolusi industri 4.0 adalah rangkaian pemilik masa depan. Hal yang sangat penting diketahui dan disadari oleh setiap pejabat dan aparatur sipil negara serta warga negara bahwa inovasi teknologi wajib diikuti oleh inovasi perilaku, supaya kita tidak tergerus oleh inovasi teknologi. Oleh karena itu, setiap pejabat ASN di Indonesia wajib menciptakan ekosistem kehidupan dengan membuat jejaring dan pemanfaatan data dengan bantuan TK, termasuk merekayasa agar warga negara berpartisipasi dalam jejaring dan pemanfaatan big data dan teknologi. Ada beberapa kasus suatu negara yang telah membangun open government dengan pemanfaatan teknologi dan big data seperti Estonia dan Uni Eropa. Sukses Estonia membangun masyarakat digital dimulai dari e-government, e-resident, sebar paham berbagi data ke Uni Eropa. Uni Eropa luncurkan Wi-Fi for Europe, program Wi-Fi gratis di ruang publik. Nah, itulah yang yang harus kita lakukan ketika revolusi industri 4.0, melakukan open government, digital government. Nah, yang sangat penting itu membangun
pemerintahan yang tangkas, pemerintahan yang cerdas. Bagaimana sih melakukan pemerintahan yang cerdas yang tangkas? Menurut saya, langkah-langkah supaya kita menjadi pemerintah yang cerdas, organisasi yang cerdas, ya. Pertama adalah menganalisis, mengidentifikasi kebutuhan warga negara secara luas dalam hitungan minggu. Jadi jangan dalam hitungan tahun ya, tapi dalam hitungan minggu, bahkan mungkin kalau perlu dalam hitungan hari, karena perubahan itu begitu cepat. Setiap beberapa menit sekali ada terjadi perubahan, maka perubahan kebutuhan akan terus berubah. Makanya harus dihitung terus itu, apa sih yang menjadi kebutuhan masyarakat minggu ini. Lalu Senin, Selasa, Rabu dilaksanakan, Kamis dilaksanakan, Jumat sudah harus memperhitungkan lagi apa lagi kebutuhan masyarakat minggu depan itu ya, untuk hari Senin itu. Jadi berhitungan terus menerus itu. Ya apa kira-kira? Jadi bikin kebijakannya itu per minggu gitu ya, sehingga cepat memenuhi kebutuhan. Itulah yang cerdas, yang tangkas. Nah, lalu setelah bikin hari Jumat itu, Sabtu Minggu kita harus bikin kebijakan programnya untuk mengatasi masalah menit utamanya. Seninnya baru diimplementasikan kebijakannya, program yang sudah dibuat. Sampai hari Jumat lagi, bikin lagi monitor pengawasan dan tindak lanjut temuan dari monitor pengawasan itu. Penguatan terus dilakukan. Bayangkan ya, sekarang itu kerja keras dari pemerintah yang cerdas itu harus terus. Mungkin juga pengorganisasiannya harus dirubah, organisasi. Pembagian kerjanya, hari kerjanya pun harus berubah. Mungkin juga jangan kerja di tempat kerja seperti di sebuah kantor, tapi bisa saja di rumah, tapi terus dilayani. Ada pembagian kerja yang jelas supaya ini bisa terlaksana. Agile government, pemerintah yang tangkas dan cerdas bisa terlaksana, karena harus dilakukan terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan. Nah, inilah yang akan pemerintah yang akan mewujudkan masyarakatnya menjadi sejahtera, yang masyarakatnya bisa mampu bersaing, yang industrinya bisa bersaing, yang swastanya bisa bersaing, yang bisnisnya bisa bersaing. Nah, itu sebenarnya yang harus dilakukan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pertemuan kali ini, bagi bagaimana kita bisa membangun pemerintahan yang cerdas tangkas gitu ya, dengan adanya open government, dengan adanya open data, dengan adanya digital government ya, dan kolaborasi. Semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.